Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 berlanjut ke tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, akan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, di sini kami akan menyajikan sebuah informasi yang cukup penting tentunya Bapak Ibu, yaitu selamat 5 kategori guru honorer yang diangkat ASN tanpa tes lagi di tahun 2023. Nah, kami membuat judul ini sebenarnya ada alasannya Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan diangkat ASN tanpa tes lagi, berarti nantinya itu Bapak Ibu yang masuk dalam kategori guru honorer itu tidak akan mengikuti tes CAT UNBK lagi Bapak Ibu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu sisa nantinya kita lihat apakah formasi yang diajukan oleh Pemda nantinya di tahun 2023 itu maksimal atau tidak, atau Kemendikbud menambahkan sisa formasi sehingga bisa mengakomodir semua guru honorer. Nah, jadi sekali lagi hal ini tergantung dari formasi nantinya yang tersedia di tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi kategori pertama yang berpotensi diangkat tanpa tes lagi di tahun 2023 nantinya, yang pertama itu adalah, kita langsung to the point saja, guru honorer kategori pelamar prioritas 1 lolos PG tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi ini kami langsung katakan pelamar prioritas 1 P1 tanpa formasi. Status P1-nya nanti itu Bapak Ibu tetap digunakan di tahun 2023. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan status P1 akan hangus di tahun 2023, itu salah besar. Status P1 akan tetap melekat pada diri Bapak Ibu di tahun 2023 nantinya. Sehingga pada saat akan ada pengangkatan, maka Bapak Ibu kembali akan menjadi pelamar prioritas untuk dituntaskan di tahun 2023. Mau mapelnya berlebih, mau mapelnya tidak berlebih, yang jelasnya status P1 Bapak Ibu akan tetap digunakan di tahun 2023, sehingga otomatis Bapak Ibu tidak perlu lagi mengikuti tes CAT UNBK untuk ikut P3K di tahun 2023 pastinya. Ini dasarnya sudah ada ya, beberapa kali Prof Nunuk mengatakan status P1 akan tetap digunakan di tahun mendatang, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi selamat ya, kategori pertama guru honorer pelamar P1 lolos PG tahun 2021 dan 2022 tentunya ya, artinya tidak mendapatkan formasi, maksudnya status P1 tetap digunakan di tahun 2023. Nah, ini kategori yang pertama Bapak Ibu ya. Kategori yang kedua adalah guru P1 tanpa formasi 2021 dan juga kembali tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 dan ternyata di instansinya itu terdapat kebutuhan di tahun ini atau di tahun 2022 maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, ini potensi sekali langsung dituntaskan ketika formasinya nanti dibuka. Kategori yang seperti ini yaitu P1 yang ternyata di instansinya itu sangat dibutuhkan atau terdapat kebutuhan, cuman belum ada pengajuan formasi kemarin dari Pemda, maka solusinya adalah Kemendikbud akan sisa mengkoordinasikan dengan Pemda. Ketika disetujui, maka P1 tanpa formasi kategori ini akan bisa langsung diangkat Bapak Ibu ya di tahun 2023. Diangkat tentunya menjadi ASN P3K. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian yang ketiga adalah
Kategori yang ketiga Bapak Ibu adalah P1 tanpa formasi yang ijazah linier dengan mapel yang diampu di Dapodik agar bisa resum nantinya. Nah, meskipun yang pertama yang kedua ini terpenuhi, tetapi ternyata ijazah Bapak Ibu itu tidak linier dengan mapel yang diampu di Dapodik, maka nantinya Bapak Ibu akan kesulitan nantinya di SSC-ASN. Dalam artian Bapak Ibu tidak bisa resum. Kalau tidak bisa resum maka tidak bisa lanjut lagi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu P1 tanpa formasi yang ijazah linier dengan mapel diampu di Dapodik agar bisa resum nantinya. Bapak Ibu masih ada waktu ya. Perhatikan jenis PTK Bapak Ibu di Dapodik harus linear dengan ijazah S1 yang diinput di Dapodik. Kalau ijazah Bapak Ibu PAI, maka jenis PTK Bapak Ibu mapel. Kalau misalkan ijazah Bapak Ibu pendidikan matematika, maka jenis di SD, maka Bapak Ibu adalah guru kelas. Tapi kalau misalkan PJOK di SD, maka jenis PTK Bapak Ibu adalah guru mapel. Kalau PGSD guru kelas, maka jenis PTK Bapak Ibu adalah guru kelas. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian keempat, kategori 2 ya, kategori 2 atau THK 2 maksudnya ini ya. Nah, ini kategori 2 ini atau THK 2 ini baik dia lolos PG ataupun belum lolos PG itu sangat menjadi prioritas penuntasan. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang usianya sudah sangat tua Bapak Ibu ya. Boleh kita guru yang sudah tua Bapak Ibu ya. Jadi kategori 2 atau THK 2 ini masuk P2 sebenarnya. Guru honorer yang database terkunci di database BKN dan Kemendikbudristek. Ini potensi sekali diangkat tempat tes tahun depan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kategori P3 yang tidak lolos observasi? Nah, ini juga sebenarnya status prioritas Bapak Ibu itu terkunci juga Bapak Ibu, terkunci di database sama halnya dengan P2 dan P1. Tapi untuk P3 kita tunggu kejelasan info berikutnya ya, akan kami infokan secepatnya. Bapak Ibu perlu ketahui dari semua kategori yang ada sebuah catatan penting Bapak Ibu ya. Catatan pentingnya di sini adalah seperti ini. Semua bisa diakomodir jika pengusulan formasi maksimal. Seperti itu ya, intinya seperti itu. Kita belajar di tahun ini, tahun 2022. Intinya semua bisa diakomodir jika pengusulan formasi itu maksimal. Nah, terkait dengan hal itu di sini kita bisa lihat salah satu artikel ya yang pernah viral di cpnn.com. Di sini dikatakan Mas Nadiem sebut guru lulus PG tidak dapat formasi P3K lalu berjanji carikan solusinya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini memang ya kalau kita perhatikan Bapak Ibu bahwa total pelamar P1 itu mencapai 193.000 ya, 193.954 ya. Ini untuk V1. Dan yang akan diangkat tahun ini melalui seleksi tahun 2023 yang finalnya itu Bapak Ibu adalah 127.621. Ini sisa menunggu pengangkatan seleksi tahun 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian ada tersisa 65.954 ya. Ini 46.941. Ini yang terdapat kebutuhan. Ini yang admin bilang tadi di poin di poin 2. Guru P1 tanpa formasi 2021 yang di instansinya terdapat kebutuhan. Nah, ini masuk ya, masuk di sini 46.941. Ini yang 19.013 inilah menjadi PR ya Kemendikbud Bapak Ibu ya di tahun 2023 nanti. Nah, di sini dikatakan bahwasanya diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini dilansir di cpnn.com Bapak Ibu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim mengakui 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru itu berbagai masalah timbul. Salah satunya adanya kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Saya sadari ada guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi P3K 2021 dan P3K 2022, kata Mas Nadiem sapa akrabnya pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN di Kota Semarang Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah pernah diutarakan langsung oleh Mas Nadiem di puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 dan HGN di Kota Semarang. Nah, adanya guru yang tidak mendapatkan formasi itu mendorong Nadiem meminta petunjuk kepada Presiden Joko Widodo untuk penuntasan masalah honorer pada tahun 2023. Jadi di sini memang sudah ada formula Bapak Ibu ya. Sudah ada formula dari Mas Nadiem dan ternyata sudah direstui juga oleh Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo Bapak Ibu ya. Nah, ini tujuannya untuk penuntasan Bapak Ibu.
penuntasan masalah honorer pada tahun 2023. Kemendikbudristek juga berkolaborasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Kemendikbudristek, Kemenpan RB ya Bapak Ibu, dan Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Dari hasil koordinasi tersebut lanjutnya diketahui sumber masalah ada di anggaran. Sejak 2021 Kemendikbudristek menyediakan alokasi 1,2 juta P3K. Namun jumlah guru honorer yang terangkat sampai tahun ini baru sekitar 600.000. Itu berarti masih separuh lebih yang harus diselesaikan pada tahun 2023. Oleh karena itu Nadiem menghimbau agar Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Nah, cocok lagi dengan apa yang kami tampilkan di sini, bahwasanya semua bisa diakomodir jika pengusulan formasi maksimal. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati sih sebenarnya ya. Nah, jadi sini kami sudah menyiapkan solusinya untuk mengakomodir seluruh guru honorer pada rekrutmen P3K 2023, ucapnya. Dia menegaskan solusi yang akan ditempuh pada 2023 sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Selamat ya. Jadi sisa dieksekusi. Amin ya. Bapak Ibu yang menonton video ini, saya harapkan untuk selalu berpikir positif, optimis Bapak Ibu ya. Terutama rekan-rekan guru yang belum terangkat di tahun ini wajib optimis ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.